Assalamualaikum sahabat ternak semuanya, kembali lagi bersama saya masih di channel IBCD Farm. Nah, pada kesempatan kali ini bagi para pembibitan ikan tentunya, nah salah satu hal yang terpenting adalah kita itu menyediakan pakan untuk larva ikannya. Nah, pakan untuk larva ikan yang terbaik salah satunya menggunakan cacing sutra. Sedangkan kalau kita mengandalkan eh, pengumpul cacing sutra, biasanya kalau di musim penghujan itu habis teman-teman, kehabisan stok karena lokasi lokasi yang ditempati cacing sutra itu pada banjir sehingga para pengumpul itu kesusahan untuk mengambilnya. Nah, sering sekali saya mengalami bahwa mau membeli cacing sutra itu kehabisan dan kemudian ikannya itu, nanti kalau telat pakan menggunakan cacing sutra, biasanya akan mudah sekali terserang penyakit apalagi di musim hujan yang berterus-terusan. Nah, jadi, kali ini saya punya ide bagaimana kalau kita itu, budidaya cacing sutra sendiri supaya nanti dikala kalau mengumpul cacing sutra kehabisan, nah kita punya stok sendiri sehingga nanti si larva ikan gurame yang kita ternak itu tidak akan kelaparan sehari 2 hari karena kita sudah memiliki stok. Nah, bagaimana sih caranya untuk budidaya cacing sutra bagi para pemula? Pertama, dari segi tempat ya teman-teman. Untuk penempatan budidaya cacing sutra itu tempatnya diusahakan di tempat yang teduh, yang tidak terkena sinar matahari. Karena kalau cacing sutra ini agak tidak menyukai terkena sinar matahari langsung gitu ya. Biasanya nanti perkembangannya akan sangat lambat kalau terkena sinar matahari langsung. Nah, jadi yang harus kita perhatikan pertama itu adalah lokasi terlebih dahulu. Jadi membuat untuk budidaya cacing sutra itu lokasinya harus di tempat yang teduh gitu ya. Jangan terkena sinar matahari supaya nanti masa perkembangan cacing sutranya itu akan bagus. Nah, itu salah satu hal yang terpenting. Yang kedua adalah medianya gitu ya, media. Kalau untuk tempatnya bebas ya teman-teman, bisa menggunakan nampan atau kolam kolam plastik yang pendek seperti yang saya gunakan atau juga bisa menggunakan yang lain gitu ya. Itu untuk tempatnya. Untuk medianya kita bisa menggunakan yang namanya ampas tahu gitu ya. Bisa menggunakan ampas tahu dan kemudian harus ada sirkulasi airnya walaupun kecil gitu ya. Sirkulasi airnya walaupun kecil tetapi harus terus-terus berjalan 24 jam nonstop, harus terus berjalan walaupun kecil gitu ya. Harus ada aliran airnya walaupun kecil, itu syaratnya. Nah, yang kemudian untuk pemula nih bagi sahabat ternak seperti saya yang memulai budidaya cacing sutra untuk pembibitan ikan, pakan yang paling bagus menurut saya. Nah, ini adalah cacing sutra. Nah, jadi untuk masalah budidaya cacing sutra yang pertama adalah yang harus kita perhatikan bagi pemula itu adalah tempat ya. Posisi. Jadi posisinya itu harus di tempat yang teduh, kemudian untuk medianya itu menggunakan ampas tahu supaya nanti dikala panen kita itu mudah sekali untuk membersihkan atau memisahkan dari ampas tahu sama cacingnya. Kalau dari lumpur biasanya agak susah teman-teman ya, agak susah bersih. Nah, tapi kalau menggunakan ampas tahu biasanya itu akan akan mudah kita pisahkan. Nah, jadi bagaimana sih untuk perkembangan cacing sutra itu? Nah, perkembangan cacing sutra itu kalau kita baru awal penebaran, ya itu selama 1 minggu itu tidak akan berkembang teman-teman. Selama 1 minggu itu akan beradaptasi dengan tempat yang kita sediakan dan kemudian seminggu ke depannya itu udah mulai beradaptasi, udah mulai berkembang biak gitu ya. Nah, jadi memang prosesnya agak lama gitu ya. Tetapi untuk stok di atau menjaga-jaga di kala kita nanti kalau mau membeli itu susah, nah kita tidak takut ikan kita kelaparan gitu ya. Soalnya kalau masih larva itu apalagi di musim penghujan, nah kemudian kelaparan, kosong cacing sutranya, nah itu akan sangat bahaya sekali. Itu yang pernah ya, yang sering saya alami gitu ya, dikala
saya memiliki larva ikan gurame yang sangat banyak, kemudian stok cacing sutranya itu habis, di pengepul habis, kemudian carinya susah katanya karena tempat-tempat yang ada cacingnya itu pada banjir. Nah, kemudian saya langsung ganti menggunakan pelet PSP, padahal itu belum waktunya. Nah, nanti akan sangat mempengaruhi pada segi kesehatan si ikan gurame sehingga banyak sekali larva ikan gurame itu pada mati. Karena belum waktunya kita kasih pelet, kita udah kasih pelet gitu ya. Nah, itu sangat bahaya sekali. Apalagi kalau sampai benar-benar lama banget apa namanya, kelaparannya, nah itu akan sangat fatal teman-teman. Bisa sampai satu kolam itu mati semuanya gitu ya. Nah, jadi budidaya cacing ini sangat penting sebenarnya untuk para pembibitan ikan gurame supaya menjaga-jaga dikala kita tidak menemukan, tidak bisa membeli cacing sutra pada pengumpul itu, ya kita udah ada stok untuk sehari 2 hari, atau bahkan kalau bisa ya udah kita nggak usah beli saja gitu ya. Kita udah ternak, kita udah mampu dari peternakan cacing sutra sendiri untuk memasok pakan larva ikan gurame yang kita ternak. Itu akan lebih bagus lagi. Tapi saya ini masih kecil-kecilan teman, masih masa kecil, tetapi alhamdulillah bisa mengurangi apa namanya, mengurangi biaya pakannya karena setelah saya budidaya cacing sutra ini ternyata lebih apa namanya, lebih jarang saya membeli cacing sutra. Nah, jadi sekian sahabat ternak semuanya tentang budidaya cacing sutra untuk pemula. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah tempat ya, posisi untuk budidaya cacing sutranya harus di tempat yang teduh. Yang kemudian yang kedua, medianya bisa menggunakan ampas tahu gitu ya. Nah, jadi sebagai para pembibitan ikan ini harus kita lakukan ya supaya untuk menjaga-jaga tidak sampai kehabisan cacing sutra. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi sahabat ternak semuanya, dan tentunya jangan lupa dukung terus channel IBCD Farm dengan menekan tombol subscribe bagi yang belum, dan juga share video ini ke sahabat Anda semuanya. Salam sukses dan salam sejahtera sahabat ternak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.